mendengarkan podcast ini. Ada satu jenis dosa yang sangat membahayakan yang kiranya kita tidak pernah melakukannya. Dosa itu adalah perzinahan rohani. Perzinahan rohani atau percabulan ilahi. Itu sangat dibenci Tuhan karena melukai hatinya. Dosa itu di Alkitab disebut sebagai penyembahan berhala atau keberhalaan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan idolatry. Kata ini sebenarnya berasal dari kata eidolo dan latreia. Dan masing-masing kata ini memiliki makna. Eidolo berarti berhala dan latreia berarti berbakti. Idolatry artinya berbakti kepada berhala. Bicara mengenai menyembah berhala atau keberhalaan, biasanya asumsi orang tertuju kepada praktek okultisme. Praktek okultisme itu bertalian dengan perdukunan dan hal-hal yang bersifat mistik, mistisisme, mistik tahyul. Kalau pemahaman kita mengenai menyembah berhala hanya sebatas itu, yaitu praktek okultisme, hal-hal yang bertalian dengan perdukunan dan mistisisme, maka pemahaman itu sangat berbahaya dan bisa menyesatkan. Sebab praktek berhala bukan hanya hal yang berkaitan dengan okultisme. Kalau pemahaman saudara mengenai menyembah berhala hanya dikaitkan dengan praktek okultisme, yaitu hal-hal yang bertalian dengan perdukunan dan mistisisme, maka ada banyak praktek keberhalaan yang tidak terdeteksi atau tidak tersadari, tak disadari oleh pelakunya. Nah, pemahaman yang salah mengenai penyembahan berhala ini, saudaraku sekalian, membuat orang-orang yang terjun dalam pelayanan pelepasan merasa bahwa mereka telah menuntaskan praktek pemberhalaan ketika orang yang punya jimat, ketika orang yang pernah pergi ke dukun, orang yang pernah diserahkan kepada dewa-dewa, ya, dilepaskan dengan doa pelepasan atau exorcism. Pelayan-pelayan pelepasan merasa telah menuntaskan praktek pemberhalaan, maksud saya, ketika patung-patung dibakar. Bahkan boneka-boneka yang disinyalir memiliki kuasa kegelapan juga dibasmi. Ditumpas, istilah yang sering kita dengar. Bahkan sampai patung-patung binatang dan berbagai karya seni yang indah pun ikut ditumpas. Istilah mereka barang tumpas. Padahal tidak semua benda itu menjadi objek pemujaan dan tidak perlu dihancurkan. Saudaraku sekalian. Dan orang-orang yang menerima pelayanan pelepasan tersebut merasa bahwa dosa penyembahan berhala telah dituntaskan, telah selesai. Padahal ketika seseorang menempatkan sesuatu dalam hatinya, dicintai, dihargai, dihormati, yang seharusnya cinta, penghargaan dan penghormatan itu ditujukan kepada Tuhan, dia melakukan dosa pemberhalaan. Orang-orang seperti ini masih tetap mendurhaka, walaupun tidak menyembah patung, tidak terlibat lagi dengan okultisme. Tetapi kalau ada yang dihormati, dihargai, dicintai lebih dari Tuhan, itu pemberhalaan dan itu pendurhakaan. Itu sangat menyakiti hati Tuhan, saudara. Menyakiti hati Tuhan. Mari kita belajar satu persatu dari kata eidolo dan latreia ini. Eidolo, saudaraku, ya. Ini bisa berarti patung, bisa berarti gambar, ya. Bisa berarti objek. Dalam bahasa Inggris, image. Tapi kata idolo ini
memiliki pengertian kuat yang artinya duplikat dan salinan. Menarik sih. Ini menarik sekali. Eidolo, image, memiliki pengertian duplikat atau salinan. Jadi berbicara mengenai berhala itu juga berarti menunjuk kepada suatu duplikat atau salinan. Masalahnya adalah siapa dan apa yang disalin atau diduplikat. Tentu Tuhan yang diduplikat atau dibuat salinannya. Seharusnya Tuhan yang menjadi objek pemujaan kita, objek penyembahan kita, yang layak menerima penghormatan yang pantas, tetapi telah digantikan yang lain. Ada duplikasi, ada salinannya. Tetapi orang tidak menyadari kalau dia membuat salinan itu. Kenapa? Karena merasa sudah menyembah Tuhan. Kapan? Di gereja. Sebenarnya Bapak Ibu, yang namanya menyembah itu artinya memberi penghargaan atau memberi nilai tinggi terhadap sesuatu, tentunya setiap hari. Artinya terus-menerus berkesinambungan. Ini penting. Itu kalau dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Jangan saudara dan saya merasa sudah menyembah Tuhan karena kita telah menyanyikan lagu-lagu rohani. Kita mengucapkan syair lagu rohani. Kita mengucapkan kata-kata penyembahan. Menyembah Tuhan bukan sekedar soal nada dan syair, bukan sekedar fluktuasi nada dan syair, tapi sikap menghargai Tuhan, memberi penghargaan dan nilai tinggi setiap hari. Nah, jika tidak, maka kita menduplikasi. Artinya bukan Tuhan yang kita sembah, sebab Tuhan hanya mendapat porsi pada waktu di gereja. Ada orang berkata kepada saya begini, Pak, saya bertumbuh melalui puji-pujian di gereja itu. Bodoh. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Pertumbuhan lewat firman Tuhan. Amin. Penyangkalan diri setiap hari. Amin. Bukan saya merendahkan nilai pujian dan penyembahan. Pujian penyembahan itu harus merupakan refleksi dari sikap hati kita yang kita miliki day by day. Seperti Taman Mini Indonesia itu merupakan sebuah gambaran miniatur dari kenyataan keadaan Indonesia. Betul? Nah, kebaktian kita itu miniatur dari hidup kita tiap hari. Kalau tidak, munafik, bohong. Nah, sekarang orang memisahkan itu antara penyembahan, penyembahan di gereja dengan hidup tiap hari. Kalau menyembah itu di gereja, hidup tiap hari kita nggak bisa menyembah. Salah. Menyembah itu penghargaan atau memberi nilai tinggi terhadap Tuhan setiap hari. Memberi penghormatan, penghargaan, nilai tinggi setiap hari terhadap Tuhan. Nah, ini apa? Ini apa di sini? Apa di sini? Coba bukti. Anda periksa hidup Anda tiap hari, yang Anda paling hargai setiap hari apa? Apa? Kalau sesuatu di sini itu duplikasi, salinan. Mungkin Anda tidak bisa nyanyi karena bisu, tapi hati sudah menyembah Tuhan tiap hari. Itu yang benar. Kita lihat ada beberapa gereja yang bagaimana mengelaborasi acara gereja. Begitu rupa. Bukan tidak boleh, silakan. Tapi jangan Anda berpikir dengan suasana kebaktian itu menjadi ukuran menyembah Allah. Ada seorang yang berkata bahwa drum yang dia miliki, drum, itu harganya
Saya nggak sebut di sini, nggak pantas. Tinggi sekali. Harga satu mobil mewah. Yang jarang orang memilikinya. Ada orang, tapi tidak banyak. Dengan bangganya dia berkata, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Apa dia pikir bunyi drum yang mahal itu lebih empuk di telinga Tuhan? Bukan, tidak boleh. Kita harus berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam pujian melalui singer, worship leader, musik, sound system. Tetapi ingat, itu bukan ukuran menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan tidak diukur dari kegiatan liturgi dan misa. Jangan sampai kita menduplikasi Tuhan. Dan pada umumnya yang bertahta di sini harta kekayaan, harga diri, atau manusia yang dicintai lebih dari Tuhan. Perlu kejujuran. Kata yang kedua tadi latreia. Latreia. Kata ini terdapat dalam Lukas. Lukas 4 kita baca ayat 8 dan Roma 12 ayat 1. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, di dalam Lukas 4 ayat 8, kata berbakti di situ latreia, diterjemahkan berbakti di sini, berbakti. Ya. Nah, di Roma pasal 12 ayat 1 kita baca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati. Nah, orang memang perlu ya, pembicara seperti saya ini harus bisa bahasa Yunani, supaya kita bisa melihat makna asli yang termuat di dalamnya. Kadang-kadang satu kata misalnya latreia, di satu teks, satu ayat diterjemahkan berbakti, di teks lain diterjemahkan ibadah yang sejati. Seperti misalnya, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban, berat aku beri kelegaan, anapauso. Tapi ayat berikutnya, pikulah yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut, ya, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Anapauso, yang satu diterjemahkan kelegaan, yang berikut diterjemahkan jiwamu mendapat ketenangan. Ini juga harus mesti dibedah, kalau tidak jelas. Seperti firman Tuhan mengatakan, kalau seorang menceraikan istrinya dan menikah, maka dia berzina. Dan yang menikah dengan wanita itu, dia berzina. Zina, betul nggak? Kalau menceraikan istrinya, berzina loh. Dia kawin lagi. Dan siapa yang menikah dengan wanita itu juga berzina. Tapi zina dua katanya beda. Yang pertama porneia, yang kedua moikeu. Itu belum kata-kata yang lain, saudara. Makanya beri kesempatan saya banyak untuk tidak melakukan hal yang lain kecuali menggali firman. Ini panggilan saya untuk menjadi guru kecil, asisten guru besar. Saudaraku sekalian, kata latreia ini berarti ya, ini kalimat ini berarti menggunakan potensi. Tentu jasmani dan rohani untuk satu kepentingan. Menggunakan seluruh potensi untuk satu kepentingan. Makanya dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, kata latreia di Roma 12:1 itu adalah ibadahmu yang sejati, diterjemahkan service. Itu pelayanan, diterjemahkan pelayanan. Menggunakan potensi jasmani dan rohani untuk satu kepentingan, itu pelayanan. Saudara, ibadah di sini bukan liturgos. Kita sering kacau membedakan antara liturgos dan latreia. Liturgos ini tata cara, upacara,
atau ritual. Ritual aja, ritual agama atau keagamaan. Liturgos. Kalau kita kebaktian, ya, tata cara, susunan acara itu liturgi, kan? Itu liturgos. Ini tidak sama dengan ibadah, tidak sama dengan kebaktian. Kalau ini kebaktian sama dengan ibadah. Ini tidak sama, sorry. Nah, banyak orang Kristen yang kacau pikirannya, merasa sudah beribadah karena kebaktian di gereja, karena ibadah di gereja. Sebenarnya kebaktian di gereja itu tidak bisa disebut kebaktian. Lebih tepat diterjemahkan meeting together. Kalau dalam Ibrani dikatakan jangan kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Teks aslinya itu episynagogen, meeting together. Ini this is just meeting together. Ini hanya pertemuan bersama. Ini bagian kecil dari ibadah kita, bagian kecil dari kebaktian kita. Ini baru liturgos, liturgi namanya. Sedangkan ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita menggunakan semua potensi jasmani rohani kita untuk Tuhan. Berbakti yang sesungguhnya adalah menggunakan seluruh potensi dalam kehidupan ini untuk kepentingan Tuhan. Ingat yang dikatakan tadi, Lukas 4 ayat 8 tadi. Hanya kepada dia saja engkau berbakti. Hanya. Nah, di sini kita ingat perkataan Tuhan, kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Oleh sebab itu kita harus pertanyakan sekarang. Ketika kita bangun pagi, bagi Bapak Ibu yang bekerja mulai mempersiapkan diri untuk pergi kantor atau tempat pekerjaan, bagi ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga mempersiapkan makan untuk suami, untuk anak, membersihkan rumah, ya, mengawasi pembantu menyelesaikan semua pekerjaan, cuci baju, ya, pergi ke supermarket, pergi ke mall, pergi ke pasar untuk belanja, ya, menggulirkan hidupnya, ya, dari hari ke hari begitu, menikah, punya anak, membesarkan anak, pilih menantu, ikut membesarkan cucu, mengasuh cucu, lalu mati. Ini namanya tugas kehidupan rutin. Dan jangan main-main, itu menjadi belenggu, itu penjara. Tapi kan wajarnya hidup seperti itu, iya. Menikah, mempunyai anak, membesarkan anak, menemukan menantu, mengasuh cucu, mengakhiri hidup. Yang dipersoalkan, apa yang menggerakkan? Apa motivasi Anda menjalankan kehidupan itu? Kalau tidak ada motivasi yang jelas, Anda terpenjara di situ. Ada suatu hasrat dalam diri untuk mencapai suatu kualitas kehidupan yang dimiliki orang lain. Wajarnya orang itu punya uang cukup, memiliki rumah, mobil, dan berbagai fasilitas lain. Untuk orang-orang tertentu yang dianggap beruntung, idealnya rumah besar, rumah mewah, mobil mewah, berbagai fasilitas kelas tinggi atau yang branded. Tanpa memperhatikan di balik semua yang kita lakukan itu untuk apa. Nah, saudaraku sekalian, setelah kita jadi anak-anak Tuhan, Tuhan itu mau kita punya sikap hati yang benar. Tuhan itu tidak perlu kok dibantu-bantu sebenarnya, ya, disogok-sogok, itu tidak perlu. Tuhan sudah kaya dan cukup segala hal. Tapi Tuhan mau membentuk sikap hati kita. Bagaimana dalam melakukan semua hal tersebut kita mempersembahkannya bagi Tuhan. Nah, itu jadi masalah. Karena masalahnya, bagaimana kita tidak sama dengan dunia ini. Roma 12 ayat 1 tadi, ibadah sejati, betul. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau pelepasan atau melakukan penghancuran barang, tumpas istilahnya, ya, istilah orang-orang pelepasan itu gampang, cepat. Dalam nama Yesus, semua ikatan kuasa gelap
keterikatan dengan roh jahat, perdukunan, keluar. Ada manifestasi, muntah-muntalan, jerit-jerit lah, selesai. Patung dibakar, selesai. Selesai. Gampang. Itu belum tuntas dosa pemberhalaan. Sekarang, Tuhan mau tanya, tahta hati saudara, siapa yang duduk di sini? Siapa yang duduk di sini? Siapa yang duduk di sini? Kuasa gelap bisa diusir, betul. Barang tumbas bisa dihancurkan, ya. Tidak terikat perdukunan lagi, gampang. Tidak punya jimat-jimat lagi, ya gampang. Tapi tahta hatimu tidak sama dengan dunia, apanya nggak sama? Berumah tangga, sama. Karir, sama. Kerja, sama. Cari nafkah, sama. Punya anak, sama. Membesarkan anak, pilih menantu, ikut mengasuh cucu, sama. Bedanya apa? Motif. Motif hati. Kalau ibu-ibu kan bahagianya begini, aku bahagia lah Pak, nggak nyari apa-apa. Yang penting anak udah gede, ya saya bahagia Pak, udah cukup. Bagus ya, wajar ya. Itu kelas ibu-ibu pada umumnya. Tapi ibu-ibu yang dipilih Tuhan berkata, kalau anak besar, dia berguna untuk pekerjaan Tuhan. Cukup. Pasti senang juga. Aku tidak bisa melayani Tuhan seperti orang-orang. Tapi ketika anakku kubesarkan jadi pengusaha yang diberkati, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi tenaga medis, jadi ahli hukum, yang menolong masyarakat, yang menjadi berkat bagi masyarakat, aku punya saham dalam hidupnya di kerajaan surga. Amin. Makanya kalau ibu-ibu berkata, Pak Pendeta doakan supaya suami saya bertobat pulang ke rumah. Kalau sudah bertobat pulang ke rumah lalu apa? Kamu senang? Mestinya bukan kamu yang senang, Tuhan yang senang. Kalau Tuhan senang, kami kok senang. Paham saudaraku? Nah, untuk itu, untuk sampai ke sana, harus diolah wataknya, diolah karakternya, diolah kepribadiannya. Itu tidak gampang. Kalau pelayanan pelepasan, gampang. Tapi untuk punya motivasi hidup yang benar, itu perlu perjalanan yang panjang. Perlu penggarapan yang serius, intensif. Saudaraku sekalian, demikianlah pada umumnya manusia hidup. Ini berarti manusia latria kepada objek yang bukan Tuhan. Jadi rumah tangga, ini rumah tangga ya. Misalnya anak ngurus rumah tangga, ada masalah. Anak ada apa-apa, oh Tuhan tolong Tuhan. Gitu kan? Tuhan itu pelengkap. Oke? Tuhan bukan tujuan, yang ditujuan adalah rumah tanggaku baik, anakku sehat, gitu. Jalan lagi, ada masalah suami, oh Tuhan tolong. Ya kan? Dia itu gak berbakti kepada Tuhan. Dia berbakti kepada suami, berbakti pada dirinya sendiri. Untuk kebahagiaan dia. Itu yang salah. Tapi orang sudah merasa menyembah Tuhan. Kalau tas branded harga Gotiao 150 juta, dia gak sanggup beli. Tapi pengen keren. Mereknya sama, barangnya beda. Ada KW1, KW2. Kualitas 1, kualitas 2. Dulu saya pikir kualitas 1 itu asli. Dulu karena saya tidak ngerti soal perkawian. Saya pikir KW1 itu yang asli, Pak. Oh, ternyata KW1 pun juga imitasi palsu. Sekarang ada KW Super. Ini asli enggak, ini pun juga palsu. Tapi yang lebih baik. Manusia suka yang begini. Tuhan dijadikan KW Super, tapi tidak orisinil yang bertahta. Nangkep maksud saya? Ini duplikasinya Tuhan. Tuhan tersingkir. Kelihatannya butuh banget gitu. Padahal Tuhan itu tidak dijadikan kebutuhan utama loh. Tuhan nolong aku melihat masa depanku. Kan begitu. Sekarang kalau saya berurusan dengan Tuhan, saya cuma berkata begini, Tuhan, Engkau ciptakan aku untuk mengabdi padamu. Engkau ciptakan aku untuk memuaskan, menyenangkan Engkau. Titik. Soal kebutuhanku, aku fight dengan dunia ini dan bekerja. Untuk kesehatan, aku akan jaga kesehatan. Dan aku percaya Engkau menyertaiku. Makanya Tuhan berkata dari dahulu kerajaan Allah, jadi warga kerajaan surga yang baik. Semua ditambahkan. Anda kalau anak Tuhan, tidak mungkin Anda dibuat malu oleh Tuhan. Sampai utang gak bisa bayar, rumah numpang, Anda mempermalukan Tuhan.
Ketika saya dalam kondisi yang terpuruk pernah, saya difitnah luar biasa, saya terhina, saya dendam. Tapi Tuhan berkata, kira-kira gini, apa pantas kamu lakukan ini? Ketika saya punya niat mau membalas, aku somasin orang ini, aku sebarkan nama buruknya, aku tahu rahasianya, saya ketik. Tapi ketika selesai aku ketik, ada suara yang lembut di hati saya. Apa begini mauku? Apa pantas kamu begini? Saya menangis terseduh-seduh. Kita ini gunung-gunung kekuatan Tuhan yang harus memberitakan Injil, yang harus memberitakan kebenaran. Kita gunung-gunung kekuatan Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan dan hidup untuk itu, Tuhan pasti tegakkan gunung-gunung kekuatan Tuhan. Amin. Anda tidak usah minta doa saya. Minta doa saya kalau saudara hidup tidak benar pun percuma. Tapi kalau saudara mengerti jalan Tuhan, kehendak Tuhan, Anda pasti diberkati Tuhan. Jangan berkata kala segalanya. Kali Superman. Licik manusia itu. Saya menyadari itu. Tuhan, jangan aku mendapat malu hari esokku. Aku gak mau gagal Tuhan. Itu kan jeritan, begitu kan? Itu salah. Tuhan gak mungkin buat kita gagal. Temukan apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak mau berubah, sudah mendengar kebenaran ini, Anda sampai mati akan berubah. Nanti kalau ketemu Tuhan, Anda baru malu. Anda tidak menghormati Tuhan sepantasnya. Tidak meletakkan Tuhan di tahta yang benar dalam hidup kita. Dan kalau kita meletakkan seseorang lebih dari Tuhan, itu berarti pendurhakaan, persahabatan dengan dunia. Tapi banyak orang bersahabat dengan dunia tidak merasa bersahabat. Dia tidak merasa memiliki berhala. Padahal sebenarnya dia melanggar hukum pertama dari Dekalog atau Dasatita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau Tuhan masih beri kesempatan kita hari ini, kita harus bertobat. Ayo kita ke gereja dengan sungguh-sungguh belajar mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pembaharuan pikiran itu akan mengantar kita menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Dan pelayanan kita dimulai dari sikap hidup kita setiap hari. Terhadap lawan jenis, terhadap pasangan hidup, terhadap orang tua, terhadap mertua, terhadap anak-anak, terhadap orang sekitar kita, terhadap pegawai karyawan kita, pembantu rumah tangga kita. Disitulah pelayanan dimulai. Disitulah pelayanan dimulai. Banyak orang Kristen dengan gaji 500, 600, 700 ribu, 1 juta, dia peras tenaga itu pembantu. Sebenarnya itu melanggar UMR, saudara. Saya sedih lihat masyarakat kita yang sewenang-wenang terhadap orang lain. Tetapi dia tinggal di rumah, kan berapa gajinya, dan berapa jam dia bekerja. Mengerti nggak? Kerja itu mesti 8 jam, lebih itu melanggar. Kalau dia lembur, harus nilai lemburnya berkali lipat dari jam kerja. Tapi Indonesia ini orang tidak peduli itu. Jangan dipikir Tuhan diam. Itu melanggar hak asasi. Mentang-mentang orang miskin dari Cilacap, Wonogiri, dari Sunda, pedalaman Banten, lalu dia suka-suka memperlakukan. Tuhan berperkara. Ingat ini, orang Kristen jangan bodoh. Jangan melukai hati Tuhan dengan sikap-sikap yang salah seperti itu. Tuhan menuntut. Dari situlah pelayanan kita. Bukan dari sekolah Alkitab, jadi aktivis, apalagi diangkat jadi pendeta. Bukan. Dari sikap hati yang benar, baru kita bisa ditempatkan Tuhan di pelayanan yang benar. Makanya ibu rumah tangga dengan pekerjaan yang tulus itu, dan bersikap benar terhadap sesamanya, the real ministry. This is real ministry, itu pelayanan yang benar. Dan Anda boleh bersuka cita kalau Tuhan panggil saudara pulang nanti. Tapi hari ini kita sedih, saudaraku sekalian. Pelayanan difokuskan kepada yang lain. Mestinya difokuskan pada pemulihan gambar diri, di mana Tuhan Yesus menjadi teladannya. Difokuskan kepada kerajaan surga, bukan pemenuhan kebutuhan jasmani. Apalagi hari-hari ini kalau dikit-dikit visi, penglihatan. Saudara, ngurus karakter pribadi saya capek loh, nggak gampang. Biar pendeta juga ngurus karakter pribadi itu nggak gampang. Sebab
standar kita Kristus. Baru kita membagikan, mengajarkan kepada orang lain. Kalau pelayanan pelepasan kan dalam nama Yesus setan keluar, hancurkan patung-patung, selesai. Tapi kalau mengajarkan kebenaran, satu, terus belajar firman Tuhan, menggali Alkitab dengan benar. Dua, jadi teladan konkret dalam hidup ini. Kalau pelayanan pelepasan, nggak usah belajar lama-lama firman Tuhan. 3 bulan, 6 bulan ikut-ikutan pelepasan, apal nama-nama roh, entah roh apa, udah jadi. Nggak begitu, saudara. Nah, fenomena di gereja-gereja karismatik yang begini membahayakan. Munculnya hamba-hamba Tuhan yang merasa dia VIP, udah bisa ngusir setan. Dia nggak tahu setan yang masuk di dalam tubuh manusia, yang ada di pohon beringin, di pohon asem besar, itu setan gelandangan. Tas kopral, kalau kelas jenderal itu masuk di pikiran orang dan membuat watak karakter. Manjing di pikiran orang, manjing di pikiran orang. Dan itu harus dibersihkan dengan kebenaran firman. Saya harap saudara sadar dan bertobat. Amin.